Nah, ini sekarang kita masuk nih ke pelaporan. Bapak Ibu sebagian besar sudah mengisi. Kemudian sebagian besar belum tepat. Di mananya Bapak Ibu tadi pemahaman antara dokumen dan pengaturan. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ini kan yang ada di pelaporan ini. Dashboard sudah ada ya Bapak Ibu. Profil juga sudah ada. Jadi yang belum ada nih poin 3, pengaturan tentang kebijakan SPM. Kemudian standar nasional pendidikan tinggi ini sudah ada, jadi tidak kita isi. Yang 5, standar yang ditetapkan oleh institusi, ini harus kita isi. Standar lainnya juga. Nah, evaluasi pengendalian dan peningkatan. Jadi ini yang harus kita isi di dalam pelaporan SPMI. Ini terkait kebijakan, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, kalau teknis aplikasi pengisiannya nanti Pak Agus yang akan menyampaikan sepertinya. Kalau saya dan Bu Lisa akan masuk di substansinya. Pengaturan pengelolaan SPMI, Bapak Ibu nanti bisa melihat nih, apa sih yang harus ditautkan. Tidak hanya di LL4 Bapak Ibu. Nasional saya buka banyak sekali yang keliru. Ada yang hanya SK nih, yang dimasukkan di tautan. Begitu. Padahal harusnya kan di peraturan pimpinan PT ya Bapak Ibu. Tapi dokumennya kemudian tadi yang siklus PPEPP dari sistem loh, bukan dari standar, itu tidak dimasukkan Bapak Ibu. Ada juga yang dimasukkannya hanya dokumen kebijakan SPMI, itu saja. Itu pun kemudian belum disetujui belum ada pertimbangan senatnya, belum ada persetujuan yayasannya, begitu. Itu banyak sekali dan bisa dihitung jari yang sudah memasukkan di pengaturan pengelolaan SPMI ini. Pengelolaan ini kan PPEPP ya Bapak Ibu. PPEPP untuk sistem, bukan untuk standar. Jadi yang Bapak Ibu harus masukkan di dalam pengelolaan SPMI, itu tentu saja peraturan pimpinan PT yang di dalamnya memuat perencanaan. Perencanaan itu ada 4 dokumen ya Bapak Ibu. Kebijakan, manual, standar, dan formulir. Kemudian pelaksanaannya, pelaksanaan dari perencanaan yang 4 dokumen tadi Bapak Ibu. Kemudian pengendaliannya, evaluasinya, evaluasi pengendalian dan pengembangannya. Itu yang Bapak Ibu masukkan di dalam pengaturan pengelolaan SPMI. Karena kita melihatnya kebijakan SPMI, di kepala kita ini adalah dokumen kebijakan. Jadi semuanya diisi dengan dokumen kebijakan. Ada juga semua diisi dengan SK saja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini di pengaturan pengelolaan SPMI, Bapak Ibu masukkan tadi pengelolaan kan PPEPP. PPEPP-nya untuk sistem, bukan untuk standar. Oke, yang kedua, di sini ada pengaturan organisasi. Apakah dalam unit tersendiri? Kalau dalam unit tersendiri pasti ada SK-nya ya Bapak Ibu. Tapi misalnya orang perguruan tinggi saya hanya akademi dan 1 prodi saja, SDM-nya terbatas. Mana yang lebih efisien? Ya sudah, embedded saja, melekat saja dalam struktural. Namun demikian tetap harus dituangkan dalam SK bahwa SPM ini dikelola oleh siapa, begitu ya. Melekat nih di struktural umpamanya. Tetap harus dituangkan, begitu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ketiganya, ini baru di standar, ini bukan sistem Bapak Ibu. Pengaturan terkait pelaksanaan standar. Diatur di mana saja pelaksanaan standar. Sekali lagi, yang paling atas itu sistem, yang ketiga ini standar, Bapak Ibu.
Misalnya nih pelaksanaan standar, salah satunya ada di dalam manual pelaksanaan ya Bapak Ibu. Salah duanya bisa aja dalam SOP-nya. Kecuali kalau SOP-nya sudah melekat nih di dalam manual. Salah tiganya misalnya untuk pendidikan ada nih peraturan akademik, begitu Bapak Ibu. Itu untuk pelaksanaan standar, diatur di mana saja. Kemudian evaluasi. Yang dievaluasi ini pelaksanaan standarnya. Pastilah AMI ya Bapak Ibu ya. Yang wajibnya, yang ada di permennya. Yang evaluasi lainnya silahkan, setiap perguruan tinggi tentu saja tidak sama. Nah di sini di mana apa yang harus kita tautkan? Pastinya ada manual evaluasi ya Bapak Ibu. Kemudian selain manual evaluasi ada apa lagi? Barangkali Bapak Ibu punya panduan AMI, silahkan dimasukkan. Atau punya standar AMI misalnya ya. Itu silahkan Bapak Ibu dimasukkan, diatur di mana saja ini evaluasi pelaksanaan. Kemudian nih pengaturan terkait pengendalian juga sama ini Bapak Ibu, ada dalam manual pengendalian, mungkin juga ada panduan RTM-nya begitu, silahkan Bapak Ibu tautkan. Demikian juga untuk peningkatan misalnya ada nih saya udah ada amandemennya, manualnya ada, amandemennya sudah ada, silahkan ditautkan Bapak Ibu. Rata-rata perguruan tinggi berpikir, ini kenapa sih ada pelaksanaan standar tapi tidak ada penetapannya begitu. Karena sudah ada di dalam pengaturan pengelolaan. Pengaturan pengelolaannya sistem memang. Tapi di dalam sistem kan ada standar, ada penetapan standarnya ya, ada 4 dokumennya itu. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat hampir 90% keliru memasukkan substansi ke dalam pelaporan SPMI. Untungnya setiap tahun kan kita update ya Bapak Ibu. Ayo kita sempurnakanlah yang LL4 nih untuk yang tahun 22 ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bagus begitu. Syukur-syukur mudah-mudahan nanti di LL4 kita punya buku saku nih, panduan cara pengisian pelaporan dari substansi. Kalau dari aplikasinya sudah ada ya Bapak Ibu, panduan pengisian begitu, tapi itu untuk aplikasinya. Tapi untuk substansinya, ini penting Bapak Ibu, kenapa? Kan menjadi pemantauan ya Bapak Ibu. Dari kementerian sudah mulai barangkali yang ada masalah dengan akreditasinya TMSP, ini sudah mulai dilihat dari pelaporannya. Kalau dari eksternal BAN atau LAM belum, PDDikti belum membuka itu untuk BAN dan LAM, mengingat masih banyak sekali keliru di dalam pengisian substansinya. Nah kalau salah Bapak Ibu berarti kan nanti pemantauan BAN LAM-nya salah ya. Berarti akan berdampak nih terhadap akreditasi kita. Nah, nanti kalau sudah diisi akan keluar nih Bapak Ibu seperti ini. Sudah diverifikasi atau belum itu sih bukan urusan PT ya Bapak Ibu, biarkan ya. Tapi misalnya di sini ada tanggal dibuatnya, tanggal penetapannya, ini harusnya ada tautannya ada di mana. Sekarang apalagi yang harus kita isi? Standar yang di dalam institusi. Dari Tridharma nih, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Bapak Ibu silahkan ini diisikan 24 tersebut ya Bapak Ibu. Dan mungkin secara kualitatif sudah ada pelampauannya. Misalnya tadi dosennya 5, ternyata kita sudah melampaui, ini udah jadi 6 atau 7, begitu. Jadi pelampauannya kualitatif di dalam standar Tridharma. Kemudian yang lainnya silahkan, berarti ini pelampauan dari sisi kuantitatif. Adakah standar ini? Kalau ada kita masukkan ada, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemahasiswaan ada, misalnya kerjasama ada, kesejahteraan kalau tidak ada ya tidak harus kita masukkan ya, karena yang penting yang di 3 tadi. Intinya masukkan sesuai kondisi existing kita.
syukur-syukur semuanya ada misalnya. Nah, kalau untuk pengaturan lainnya, nah ini kan penetapan standar yang ditetapkan institusi. Kalau standar lainnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, ini kita boleh kita tambahkan apapun yang ada di kita nih, diisikan. Ini mungkin yang saya lihat dari yang di tempatnya Bu Lise nih. Kelompokannya banyak gitu ya di sini. Kemudian kalau di misalnya di saya banyak ada di atas 100 begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang kita masukkan di standar lainnya. Silahkan Bapak Ibu masukkan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Jangan khawatir, misalnya saya hanya 27 aja, Bu Emma minimal, ya tidak apa-apa begitu. Itu juga bisa kok untuk unggul. Ya. Akan lebih baik kalau ditambah misalnya dengan ada standar IT nih di kami gitu ya. Atau standar MBKM-nya terpisah nih. Itu boleh Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi sesuai kondisi existing yang ada di PT kita. Nah, jadi ini kurang lebih ini contoh yang di tempatnya Bu Lise ada standar MBKM misalnya. Tahu kan nih di sini. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kalau pelaksanaan standarnya di sini kan ada profil sudah ada nih. Kemudian terkait SNDikti juga sudah ada. Nih ya SNDikti-nya. Peringkat akreditasinya ada. Kemudian apalagi nih? Ini untuk kompetensi lulusan sudah diisi juga di sana ada ya Bapak Ibu. Tridharma ini tentu saja. Ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian. Untuk peningkatan, kembali seperti tadi penetapan. Apakah dalam pengaturan pengelolaan SPMI institusinya sudah ada siklus PPEPP atau tidak? Ini contoh nih, ketika saya di Monef sama Dikti. Beliau menanyakan, Bu, penjaminan mutunya berapa timnya? Dulu di awal ngebangun itu banyak karena kita berdarah-darah begitu ya membangunnya. Ada sekitar 7, tapi setelah running well begitu itu menjadi tinggal 4 saja. Jadi terlihat kan, oh iya berarti ada perubahan. Tautkan di situ sebelumnya seperti apa, setelah peningkatan seperti apa. Ini untuk sistem, Bapak Ibu. Demikian juga untuk pengelolaan organisasinya, misalnya dulu kan prodi saya hanya 2 atau 3, jadi melekat nih. Tapi sekarang di perguruan tinggi saya prodinya sudah banyak sehingga menjadi lembaga tersendiri. Silakan Bapak Ibu masukkan nih peningkatannya. Demikian juga untuk standar. Nah, yang 2 di atas untuk sistemnya. Kemudian yang di bawahnya ini tertulis untuk standarnya. Pelaksanaan standarnya. Nah, seperti apa nih setelah 1 siklus ada yang ditingkatkan, yang mana? Kalau tidak ada, dipertahankan saja ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi biasanya akan nampak di amandemen bahwa di sini sudah ditingkatkan. Kalau sudah ditingkatkan artinya ketika asesor ban atau LAM mengunjungi PD Dikti ini sudah tahu, oh berarti sudah efektif nih, sudah ada amandemen, sudah jalan nih proses PPEPP-nya. Ini untuk melihat di peningkatan ini apakah PPEPP-nya praktek baiknya sudah jalan, kemudian efektif atau tidak. Ketika sudah ada pernyataan isi standar yang ditingkatkan, artinya sudah efektif begitu Bapak Ibu.